Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wahyu Ditutu. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di channel ini kita akan belajar mengenai dasar elektronika, dasar pemrograman, dan dasar mekanik. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai video ini. Di video ini kita akan belajar bagaimana cara download dan install Arduino IDE dan 3 fitur Arduino IDE yang sangat membantu dalam melakukan pemrograman. Caranya, kita buka web browser, kita open. Pada saat web browser terbuka, kita ketik arduino.cc, kita enter. Selanjutnya kita masuk di software, download, terus kita cari Windows installer for Windows 7 and up, kita klik. Oke, selanjutnya kita klik just download. Nanti akan muncul di sebelah kiri bawah bagaimana proses aplikasi Arduino 18.13 itu telah terdownload. Kita tunggu sampai proses download selesai. Next, kita open filenya. Oke, di sini akan muncul untuk kita agree saja. Kita checklist semua, baru next. Terus kita install. Oke, di sini akan proses instalasinya memakan waktu cukup lama. Jadi kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, setelah proses instalasi selesai, kita close saja. Oke, kita minimize di web browsernya. Terus kita buka, kita open aplikasi Arduino IDE yang telah terinstall di desktop. Jadi setelah kita install, proses instalasi Arduino IDE telah selesai dan teman-teman bisa langsung menggunakan aplikasinya. Fitur yang pertama yang akan membantu teman-teman dalam melakukan pemrograman adalah New Tab. Caranya adalah dengan klik di bagian kanan atas. Di sini ada New Tab. Nanti teman-teman masukkan nama New Tab-nya. Misalkan contoh untuk fungsi LCD atau fungsi sensor. Saya kasih contoh sebagai fungsi sensor. Kita tekan OK. Nanti di sini akan muncul 3 tab karena sebelumnya saya telah membuat tab pertama, yaitu adalah tab motor. Jadi di contoh ini ada beberapa point yang telah saya buat dengan fungsi motor. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah buat tab seperti ini, langsung teman-teman buat programnya. Misalkan point sensor, jadi programnya seperti ini. Nanti jadi akan tampil seperti ini, tinggal teman isi di bagian ini untuk programnya. Jadi kalau misalkan untuk fungsi motor, itu dia misalkan point init motor, point set motor. Nanti kalau misalkan mau dipanggil di program,
langsung saja teman-teman panggil di program utama. Jadi untuk init motor tadi telah dipanggil di sini, set motor telah dipanggil di sini. Jadi kalau misalkan untuk fungsi sensor, program sensornya, teman-teman bisa panggil di sini. Jadi sensor titik koma. Jadi program ini telah terproses walaupun kita tidak simpan dalam satu tab. Jadi itu untuk fungsi yang pertama. Fitur yang kedua yang akan membantu teman-teman dalam melakukan pemrograman yaitu adalah file untuk line number. Jadi untuk cara memunculkan line number pada program, misalkan kita punya program seperti ini, nanti langsung kita masuk di file, preference, langsung kita checklist pada display line number. Kita checklist lalu kita klik OK. Nanti di program teman-teman langsung muncul jumlah baris program yang telah teman-teman buat. Jadi kalau misalkan kita enter di bagian bawah, itu akan bertambah terus. Jadi kalau misalkan kita upload programnya nanti dan ada yang bermasalah, langsung ketahuan itu terletak di baris keberapa. Oke, itu untuk fungsi yang kedua. Jadi itu untuk mempermudah teman-teman dalam mencari program yang terjadi masalah. Fitur yang ketiga yang akan membantu teman-teman dalam melakukan pemrograman yaitu adalah fault holding. Jadi untuk mengaktifkan fault holdingnya itu kita klik file, preference. Nanti di bagian preference kita langsung enable code folding. Jadi apa fungsi code folding ini, kita tekan OK dulu. Jadi untuk code folding ini untuk satu baris program, itu langsung bisa kita tutup sementara nanti agar tidak terlihat terlalu banyak. Jadi akan terlihat seperti ini tampilan di program teman-teman. Jadi untuk sampai baris terakhir, itu akan tertutup dengan fitur fault folding ini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.